wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kampus 11 ingin presentasi ilmu membangun sistem informasi. Oke, Selanjutnya, latar belakang perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap cara organisasi menjalankan aktivitas bisnisnya. Saat ini hampir seluruh perusahaan, instansi pemerintah maupun penerbangan menjadikan memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola data menjadi informasi yang benar. Informasi yang akurat, cepat dan relevan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan sehingga organisasi mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan daya saing. Menurut dan pembangunan sistem informasi bukan hanya sekedar mengembangkan teknologi, tetapi juga meningkatkan perubahan proses bisnis, daya manusia dan daya organisasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem informasi harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi. Rumusan masalah. Lama kan nih. Apa yang dimaksud dengan Kurang-kurang juga. Kedua, membangun organisasi menggunakan sistem informasi. Ketiga, bagaimana dapat membangun sistem informasi menggunakan SDLC. Keempat, apa saja metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi gagasan Kak lo ya apa nih? informasi. Selanjutnya, pengertian sistem informasi. Informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling menunjukkan mengolah dan menyimpulkan informasi sehingga dapat menjalankan aktivitas yang bersama maupun pengambilan keputusan. Dalam sistem informasi merupakan sistem komunikasi antara teknologi informasi dan aktivitas manusia bersama menghasilkan informasi yang nilai. Komponen sistem informasi yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software, perangkat lunak, ketika data prosedur, kelima mekanisme atau pengguna, keempat jaringan komunikasi. Semua komponen tersebut harus saling mendukung agar sistem dapat berjalan secara optimal. selanjutnya, konsep pembangunan sistem informasi merupakan proses yang membuat, mengembangkan, mengimplementasikan dan memelihara sistem agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pembangunan sistem dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi sehingga organisasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengambil keputusan secara tepat. Tujuan pembangunan sistem informasi yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mempercepat proses bisnis, yang ketiga mengurangi biaya operasional, yang keempat mengurangi kesalahan manusia atau human error, yang kelima mendukung pengambilan keputusan, yang keenam meningkatkan daya saing organisasi, yang terakhir memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada pelanggan. Dampak sistem informasi terhadap organisasi. Penerapan sistem informasi memberikan perubahan besar terhadap organisasi. Yang pertama, automation, menggantikan pekerjaan manual menjadi otomatis sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, rationalization of procedure, menyederhanakan prosedur kerja yang rumit sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien. Yang ketiga, engineering atau BPR, melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap proses bisnis agar organisasi meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Yang keempat, mengubah cara organisasi menjalankan bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital seperti penggunaan marketplace dan layanan berbasis aplikasi. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi. Sistem Development Life Cycle atau SDLC merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pembangunan sistem informasi. Yang pertama, perencanaan, manajemen tujuan, uang lingkup, biaya, serta
pengguna, keamanan sistem, serta alur kerja sistem. Yang keempat, pemrograman. Pembukaan rancangan menjadi aplikasi menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, PHP, Python atau JavaScript. Yang kelima, pengujian. Memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan melalui unit testing, integrasi testing, dan sistem testing. Yang keenam, implementasi penerapan sistem kepada pengguna melalui metode direct conversion, parallel, pilot, atau fast conversion. Yang terakhir, pemeliharaan. Melakukan perbaikan bug, pembaruan fitur, dan peningkatan performa sistem. Berdasarkan model dalam pengembangan sistem, selain SDR transisional, terdapat beberapa pendekatan modern yaitu prototyping, membuat model awal sistem untuk pengenalan keadaan pengguna sebelum sistem selesai dikembangkan. Yang kedua, agile development. Pengembangan dilakukan secara bertahap untuk iterasi dengan melibatkan pengguna secara aktif sehingga perubahan kebutuhan dapat segera diakomodasi. Yang ketiga, rapid application development atau RAD, berfokus pada kecepatan pembangunan sistem melalui penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali. Terakhir, outsourcing. Pengembangan sistem diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki kompetensi khusus sehingga organisasi dapat menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, faktor keberhasilan pembangunan sistem informasi. Keberhasilan pembangunan sistem dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu pertama, dukungan penuh dari manajemen, partisipasi aktif pengguna sejak dalam perencanaan proyek yang matang, tim pengembang yang kompeten, ketersediaan anggaran, infrastruktur teknologi yang memadai, komunikasi yang baik antar anggota tim, pelatihan kepada pengguna, dan evaluasi pemeliharaan sistem secara berkala. Semakin baik faktor-faktor tersebut dipenuhi, semakin besar juga peluang keberhasilan implementasi sistem informasi. Next. Penerapan sistem informasi. Sistem informasi manajemen persediaan atau disebut juga inventory management system. Sistem ini digunakan perusahaan untuk mengelola stok barang secara otomatis, mulai dari pencatatan barang masuk, barang keluar, hingga pemantauan jumlah persediaan secara real time. Manfaatnya adalah meminimalkan kesalahan pencatatan stok, mempercepat proses pengecekan persediaan, mengurangi risiko kehabisan atau kelebihan stok, membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Penerapan sistem informasi persediaan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu perusahaan mengendalikan biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi menjadi alat strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan, bukan sekedar alat pendukung administrasi. Kesimpulannya adalah pembangunan sistem informasi merupakan proses penting dalam mendukung keberhasilan organisasi di era digital. Sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, tetapi juga membantu organisasi meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Keberhasilan pembangunan sistem dipengaruhi oleh tahapan pengembangan yang baik, metode yang tepat, dukungan manajemen, keterlibatan pengguna, dan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan. Dengan penerapan sistem informasi yang efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan daya saing secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.